saudara, shalom. Haleluya. Saudara bersemangat memuji Tuhan? Sama seperti kesaksian tadi, mencari Tuhan itulah yang terutama sekarang. Bapak Ibu Saudara, di dalam doa puasa dalam beberapa minggu ini bagaimana Tuhan berbicara, dan saya percaya bukan hanya di doa puasa Tuhan berbicara, tetapi salah satu wadah kita untuk saling membangun, saling mendoakan, melihat kuasa Tuhan yang belum dipenuhi Roh Kudus, ya salah satu wadah yang kita bisa dengan leluasa bebas mempermuliakan nama Tuhan adalah di doa dan puasa. Ya, di situ kita dengan leluasa ya menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Dan satu pernyataan kemarin Jumat dari setiap pendoa, bagaimana Tuhan berbicara akan bekerja di tempat ini. Amen. Dalam kehidupan daerah kita. Selama ini dalam beberapa waktu setelah kita mulai masuk doa puasa 21 hari untuk para jemaat yang mau ikut ambil bagian pada waktu itu, berdoa membuka waktu jam doa bersama di tempat ini khusus untuk berdoa bagi bangsa dan negara bertepatan dengan corona ini. Seperti Ibu Nyonya Simanjuntak tadi katakan bahwa corona ini kita tetap bersyukur karena segala sesuatu ada waktunya Tuhan. Tuhan Yesus ketika Dia mau memulai pelayanannya, Dia berdoa dan berpuasa 40 hari. Dia masuk ke padang gurun. Dan setelah itu, setelah Dia berpuasa selesai 40 hari 40 malam, Yesus dibawa Roh ke padang gurun untuk dicobai. Bapak Ibu Saudara, kenapa Yesus perlu dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai? Karena Yesus adalah Tuhan dan Raja yang akan menjadi teladan, menjadi pelepas bagi banyak orang. Maka saudara tidak dapat berkata itu karena Tuhan, tetapi Alkitab katakan Yesus itu manusia juga 100%. Yang perlu diuji, apakah kemanusiaan Yesus tetap tunduk sampai target Bapa mengutus ke dunia. 40 hari Dia berpuasa. Saya berdoa dan berharap kepada jemaat yang sudah setia kepada Tuhan, yang sudah mempermuliakan nama Tuhan, sudah melayani Tuhan. Apalagi kalau dipakai Tuhan bernubuat, menyatakan perkataan-perkataan surga, mendahului apa yang belum terjadi dengan perkataan profetik. Saudara, jangan yang terakhir menjadi yang terkemudian, yang terkemudian menjadi yang terakhir. Sebab masih akan banyak lagi orang datang kepada Tuhan. Dan hari Jumat itu diteguhkan dengan bahwa Tuhan itu seperti singa yang mengaum. Saya sedang mengikuti live doa untuk bangsa-bangsa. Dalam kadang-kala kami ada jadwal setiap hari kalau Tuhan suruh berdoa dari jam 9 malam, kadang sampai menjelang dini hari. Semalam saya rasa tidak kebetulan tema daripada live doa yang saya ikuti, bahwa Allah seperti singa yang mengaum. Itu meneguhkan doa puasa kemarin, bagaimana singa itu yang mengaum akan menggetarkan setiap jiwa, menunjukkan kuasa Tuhan. Di dalam doa sering saya katakan, Tuhan, kami sering mendengar bahwa terjadi kegerakan rohani di berbagai tempat, bukan hanya karena dilayani,
Tapi karena ada orang yang berlutut berdoa setiap hari di kaki Tuhan. Satu saat di beberapa daerah, dengar kesaksian seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan berlutut berdoa bertahun-tahun, bergumul. Dia menyaksikan di sekolah-sekolah, di kantor-kantor, di pasar-pasar pajak, di jalan-jalan. Banyak orang pepenuhan Roh Kudus. Mereka bukan mengenal Tuhan, tetapi mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka tiba-tiba di kelas berbahasa roh, tiba-tiba guru dan murid-murid berbahasa roh. Bahasa Bataknya Marhata Silega. Kalau bukan Tuhan yang punya kasih karunia, manalah mungkin itu bisa terjadi. Tuhan katakan antikris itu sudah ada di akhir zaman ini, tetapi belum kelihatan nyata betul. Kenapa? Karena ada yang menahannya. Siapa yang menahannya? Saya dan saudara yang setia kepada Tuhan, yang mencari Tuhan. Pernyataan tentang angka 66 yang selama ini sudah dikumandangkan untuk situasi ini, saudara harus lebih dekat lagi supaya ngerti lebih jelas tentang apa maksud Tuhan di akhir zaman. Demikian juga bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, mereka yang harus menjalani, katanya menurut catatan, bahwa perjalanan dari negeri mereka menuju tanah Mesir hanya ditempuh hanya dengan waktu 40 hari. Tetapi berubah menjadi 40. Kenapa? Karena Tuhan juga mengenal bahkan apa dia kelak. Bagaimana hati bangsa ini, maka mereka perlu dibawa berputar-putar supaya kelihatan hati mereka kepada Tuhan, cinta atau tidak. Mungkin Bapak Ibu Saudara di hari-hari ini sedang dibawa ke padang gurun. Saudara tidak perlu tolak padang gurun itu. Amin. Yesus dibawa ke padang gurun, Yesus sendiri bersedia berjalan ke padang gurun. Dan di padang gurunlah dia dicobai. Apakah puasanya berguna bagi hidup? Saudara mungkin sudah berdoa, sudah berpuasa, setia beribadah, atau mungkin juga saudara masih ada yang masih baru belajar untuk melatih diri beribadah. Itu Alkitab bilang, latihlah dirimu untuk beribadah kepada Tuhan. Bagi saudara yang sudah punya kuasa, kemampuan yang Tuhan beri, talenta. Saya juga hari-hari ini sedang dibawa Tuhan ke padang gurun. Minggu ini padang gurun saya bertambah, tambah luas padang gurunnya. Karena mungkin di antara teman-teman sepelayanan tahu siapa saya, bagaimana orangnya. Dan saya kalau ada sesuatu yang agak kotor, saya itu bisa nggak makan berhari-hari. Tapi minggu ini Tuhan sedang latih saya masuk ke padang gurun yang tidak saya sukai. Mau tidak mau, saya ingat firman Tuhan ini dan saya belajar bersyukur. Tapi puji Tuhan, kok saya bisa makan ya? Di dalam pengetahuan saya, wah ini bakalan gak bisa makan nih. Ini lagi seperti ini. Karena ada seorang yang Tuhan kirim ke saya yang semuanya sudah harus ditolong. Ngerti ya? Nanti kalau Bapak Ibu mau lihat, lagi perlu ada di kamar kami. Ya.
saya harus eekan dia, jaboin dia. Biasanya kalau begitu saudara saya nggak bisa makan. Tapi kok saya bisa makan ya? Saya bilang ini mujizat. Saya pelan-pelan dibawa ke padang gurun itu, dan padang gurun itu bisa saya taklukkan. Dan saya tahu itu bukan dari diri saya, tapi itu kasih karunia yang daripada Tuhan. Amin. Jadi bagi Bapak Ibu yang sedang dibawa padang gurun, baik itu padang gurun mengenai keuangan, mengenai keturunan, coba diselidiki seperti yang disaksikan oleh Ibu Munti tadi. Apakah dulu pernah punya perjanjian nenek moyang kita, orang tua kita dipersembahkan, anak-anak kita dipersembahkan untuk kuasa kegelapan? Karena dulu belum kenal Yesus. Nenek moyang kita mengadu kekuatan dengan kuasa dunia. Kalau kita susah bertobat, coba berdoa, jangan-jangan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dukun pun bisa bertobat. Dia melayani Tuhan luar biasa. Dengan dukun yang bertobat, dia tahu trik-triknya. Maka saya senang dengar kesaksian dukun yang bertobat itu kalau sudah melayani, luar biasa. Padang gurun itu hanya untuk menunjukkan hati kita, kata Tuhan kepada bangsa Israel, untuk mencobai hatimu. Apakah engkau taat? Sama seperti bilang tadi, suka-sukamu Tuhan. Lomolong dia Tuhan, bahasa Bataknya. Mau-maumu Tuhan. Tapi pada kenyataannya maunya Tuhan nggak dalam hidup kita. Ya, mau-maunya Tuhan nggak yang sekarang ini yang sedang kita kerjakan? Maunya siapakah yang sekarang sedang kita kerjakan? Bapak Ibu, kita melihat kejadian-kejadian sekarang, kekayaan yang ditumpuk tidak ada gunanya. Satu orang posting di grup kami hamba-hamba Tuhan, dan ngadong gunana HP. Di situ dipostingkan banjir yang sedang terjadi, mobil hanyut, rumah tenggelam, ya, harta bendanya habis. Padahal capek-capek sampai nggak berminggu cari uang dari Senin sampai hari Minggu. HP sekejap mata lenyap oleh banjir. Saya percaya saudara tidak ingin mobilnya dilenyapkan banjir. Bagi yang nggak punya mobil bilang, puji Tuhan aku nggak punya mobil. Ya, saudaraku, Tuhan menguji setiap orang percaya, termasuk Indonesia dan dunia. Sekarang secara nggak sadar dunia sedang dalam keseragaman sikap. Betul nggak? Pada zaman akhir akan ada keseragaman kepercayaan, dan ini sudah pelan-pelan masuk kepada seragam. Keseragaman 3M, seluruh dunia melakukannya. Dan masih santai kita, masih mau tenang-tenang kita, masih mau mengikuti hati kita yang keras, kemalasan kita, kebebasan kita, keinginan bebas, ketidakpedulian kepada agama. Ciri-ciri akhir zaman jelas di Alkitab dikatakan, di antaranya tidak menghargai, tidak menghormati orang tua, tidak suka beribadah, suka menjelekkan orang, suka bertengkar, mengikuti keinginan hati, tidak mau berdamai, sombong, meninggikan diri, DLL, dan lain-lain.
Jangan-jangan engkau masih ada di dalam bilangan orang yang tidak mengikuti kehendak Tuhan, lomo-lomo ni Tuhan nanti. Bahkan orang Kristen mempertahankan cara berpakaian yang baik menurut lomonya Tuhan susah. Mempertahankan sekarang manusia lebih suka mendandani tubuh ini sedemikian rupa sampai tidak dapat mendandani rohnya yang kelak itu yang akan hidup selama-lamanya. Makanya ada lagu pujian seperti ini. Walau rambut diribonding, rambut dilurus, namun walau rambut diribonding, hidup dimancungin, namun bila hati tak mau berubah, semuanya kan sia-sia. Orang untuk mancung menderita, banyak uang dikeluarkan untuk pasang tato alis saja menderita, pasang bulu mata menderita, tapi orang mau demi yang kelihatan ini. Tapi kenapa kita saudara, untuk manusia rohani kita yang akan masuk kepada kerajaan Allah, tidak engkau dandani, tidak berani engkau keluar uang. Tapi untuk perkara yang sukar sekarang, saya masih heran orang mengeluh kekurangan, bahkan mendapat bantuan dari pemerintah, tetapi masih bisa diribonding, masih bisa pasang alis mata, masih bisa bulu mata palsu, bulu kaki palsu. Kalau gigi palsu karena kebutuhan apa boleh buat? Karena itu kebutuhan. Tahu masa muda pepek kemengget gigi palsuku. Karena ngalam tambah umur nyinyi pengamar rontokan. Ya. Jadi ini tantama juga deh, masuk dulu padang. Tidak tahan saya kemarin, biasanya saya kalau kopokan itu agak lama, bukan lama belanja, tapi lama ngobrol gosipin Tuhan. Ketemu dengan seorang anak Tuhan. Dia bersaksi bagaimana dia tinggalkan suaminya 23 tahun lebih sejak anak yang terakhir lahir. Tapi hari 3 tahun yang lalu Tuhan suruh untuk menerima suaminya yang sudah kawin entah berapa kali. Cara daging aku gak bisa terima, tapi karena Tuhan gak tahu, aku gak ngerti Tuhan. Kok Tuhan bisa ubah hatiku, kasih dan sayang kepadanya. Dan mereka sudah 3 tahun bersama. Suami tetap main judi, suami tetap ngabisin uang. Selama 3 tahun udah diterima, gak tahu diri, bahasa premannya. Seharusnya sudah seperti itu diterima istri dan anak-anak harus tahu diri. Saya nggak tahu apakah hanya bapak ini yang nggak tahu diri, apakah saudara dan saya juga di sini nggak tahu diri. Sudah diampuni suami, nggak mau bertobat juga, nggak mau berubah. Diampuni istri, nggak mau berubah juga. Diampuni oleh orang tua, tak mau berubah. Diampuni oleh mertua, tak mau berubah. Sama seperti Yesus yang katanya tidak mau berubah. Kenapa Yesus tidak perlu berubah? Karena tidak ada yang perlu diubah dalam hidup Yesus. Dia sempurna adanya. Tapi saudara saya harus terus mengalami perubahan dari sehari ke sehari. Karena apa? Karena kita manusia penuh dengan kelemahan. Dosa di sekitarmu yang kau alami dan yang ada dalam hidupmu, jangan memancing engkau untuk ikut ambil bagian di sana. Saya pernah tanya seorang ibu, kenapa kamu menikah lagi padahal suamimu masih hidup? Suamimu hanya pergi karena mengikuti kehendak hatinya. Emang cuma dia yang bisa? Kalau dia bisa kawin lagi, aku juga bisa kawin lagi. Kalau modelnya seperti ini nggak layak masuk kerajaan. Walaupun kau menyembah Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, modelmu masih seperti itu, engkau tidak layak masuk dalam kerajaan. Pindah gereja karena nggak suka kepada seseorang, apalagi kepada